Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Arya Gumilang, NPM 194010399, akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran global. Pertama, introduction. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, memang suatu perusahaan dituntut untuk melakukan pemasaran global supaya tidak tertinggal dengan perusahaan lain yang sudah melakukan perdagangan secara internasional dan perusahaannya mampu bersaing. Selain itu, untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal finansial, pemasaran yang dilakukan juga dapat menjadikan jalan pintu masuk bagi importer dalam memenuhi permintaan barang yang tidak tersedia di negaranya. Strategi pemasaran global dapat didefinisikan sebagai salah satu cara perusahaan yang ingin memasuki bisnis global dengan cara mempengaruhi pelanggan yang berasal dari luar negeri dan skala internasional supaya tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Higan 1995 mendefinisikan sebagai proses memfokuskan sumber daya manusia dan tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. 1. Teknologi informasi dan persaingan global. Perkembangan teknologi transportasi termasuk transportasi udara, jet, wadah penyimpanan dingin, dan kapal laut kargo besar mengubah sifat perdagangan dunia di 50 bertahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1980-an, ledakan informasi teknologi khususnya telekomunikasi dan baru-baru ini perdagangan elektronik telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Informasi yang dimiliki manajer tentang keadaan operasi perusahaan hampir nyata secara tepat waktu dan rutin mendapat informasi tersebut, sehingga Chief Executive Officer perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya, hingga pemasukan yang diterima dan dapat diberitahu tentang peristiwa dan tren sekarang yang sedang terjadi, bukan di beberapa berbulan-bulan ke belakang untuk melihat tren. Kita sudah bisa langsung tahu apa yang sedang terjadi berkat informasi. Elektronik perdagangan. Sejak 1990, kita telah melihat pertumbuhan eksplosif e-commerce di internet. Dimulai dari Amerika Serikat pada tahun 1995, hanya 4% orang Amerika yang menggunakan internet setiap hari. Pada bulan Desember 2007, angkanya adalah 74% dan masih tumbuh cepat. Seperti disebutkan dalam bab 1, total omset e-commerce global pada tahun 2006 mencapai 12,8 triliunan dolar, mengambil 18% dalam perdagangan komoditas global. Negara-negara maju dipimpin oleh Amerika Serikat masih memimpin pemain di bidang ini. Sementara negara-negara berkembang seperti Cina muncul menjadi kekuatan penting dalam e-commerce global. Jumlah pengguna internet mencapai 1,6 miliar pada Maret 2009. Dalam e-commerce global, jumlah yang berjumlah 3,4 kali dari tahun 2000. Menurut Internet World Stat, 41,2% dari pengguna internet berasal dari Asia, diikuti oleh 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara masing-masing, meskipun Timur Tengah dan Afrika hanya 6,3% dari pengguna internet. Kedua wilayah ini peringkat 2 teratas dengan penggunaan pertumbuhan masing-masing lebih dari 1000% antara tahun 2000 dan 2008. Sama halnya dengan periode penggunaan internet di Asia dan Amerika Latin atau Karibia tumbuh sebesar 475% dan 861%. Tidak ada saluran pemasaran lain selain e-commerce di mana pendapatan tumbuh. Dengan kecepatan ini, bisnis dapat tumbuh tanpa hambatan. Komunikasi online. Perwakilan penjualan pada panggilan lapangan yang sebelumnya pada dasarnya terkait dengan regional atau kantor pusat karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas, sekarang mampu bertindak secara independen di lapangan karena internet dan dibantu database pusat perusahaan. Perubahan dalam harga karena diskon sekarang dapat dibersihkan secara online
dan otoritas yang diperlukan ini mengurangi waktu reaksi untuk perwakilan penjualan dan meningkatkan produktivitas. Masalah pemantauan untuk perusahaan juga berkurang, seperti halnya dokumen. Beberapa situs desain di seluruh dunia di zona waktu yang berbeda sekarang dapat bekerja secara berurutan pada masalah yang sama. Sebuah laboratorium di California dapat menutup harinya pada pukul 5 sore waktu setempat ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat itu terus bekerja pada masalah desain dan menyerahkan ke London pada akhir hari, yang melanjutkan pekerjaan dan menyerahkan pekerjaan ke Jepang dan London, lalu kembali ke California. Akhirnya, penggunaan telekomunikasi meningkatkan efisiensi internal dari perusahaan dengan cara lain. Misalnya ketika Microsoft datang dengan upgrade pada satu aplikasinya yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan menggunakan video konferensi pada jaringan informasi globalnya, mengatur satu presentasi untuk personil yang relevan tersebar di seluruh dunia. Obviating perjalanan. Difusi produk lebih cepat. Dampak yang jelas dari teknologi informasi adalah penyebaran yang lebih cepat dari teknologi dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia dijelaskan dalam model siklus produk internasional dalam bab 1 semakin tidak dapat dipertahankan. Tren ini sudah tercermin di banyak pasar produksi. Like difusi untuk televisi warna antara Amerika Serikat di satu sisi, Jepang dan Eropa di sisi lain adalah 6 tahun. Kewarganegaraan global. Faktor lain yang berkontribusi penting dalam globalisasi pasar adalah penyebaran bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis internasional. Kewarganegaraan global bukan lagi sekadar ungkapan dalam kamus lingkungan global. Dengan demikian menuntut strategi yang mencakup banyak batas-batas nasional dan selera, serta isu-isu lingkungan dan yang mengintegrasikan operasi perusahaan melintas batas negara. Strategi ini benar-benar mendunia dan dalam malam dan telah melampaui orientasi etnosentris yang berfokus pada negara asal atau orientasi polisentris yang berfokus pada multinegara dan banyak perusahaan multinasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi orientasi geosentris yang memandang seluruh dunia sebagai pasar potensial dan mengintegrasikan aktivitas. 2. Strategi global. Strategi global adalah untuk menyusun kompetitif keuntungan yang timbul dari lokasi ekonomi skala dunia atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Industri global. Konseptualisasi pertama adalah industri global. 18 industri global didefinisikan sebagai di mana posisi kompetitif perusahaan di satu negara dipengaruhi oleh posisinya dan di lain negara dan sebaliknya. Oleh karena itu, kita berbicara tentang bukan hanya kumpulan industri domestik, tetapi juga serangkaian industri domestik yang saling terkait di mana saingan bersaing satu sama lain secara benar-benar di seluruh dunia. Kompetitif struktur industri. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global. Strategi global. Kerangka konseptual yang menggambarkan sifat multidimensi dari struktur industri kompetitif. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda. Hyper competition konseptualisasi keempat mengacu pada fakta bahwa semua perusahaan dihadapi dengan bentuk persaingan agresif yang lebih ketat dan dari persaingan oligopolistik atau monopolistik, tetapi bukan persaingan
sempurna di mana perusahaan bersifat atomistik dan tidak dapat mempengaruhi pasar sama sekali. Saling ketergantungan. Aspek kelima dari strategi global adalah saling ketergantungan perusahaan modern. Globalisasi budaya perusahaan multidomestik. Implikasi dari perbedaan antara strategi multidomestik dan global adalah cukup mendalam. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola kegiatan internasionalnya seperti portofolio, anak perusahaannya atau operasi lain di seluruh dunia masing-masing mengendalikan semua kegiatan penting yang diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di bidang operasi. Mereka independen dari kegiatan anak perusahaan lain di perusahaan. 3. Strategi pemasaran global. Pemasaran global bukan tentang standarisasi proses pemasaran secara global. Meskipun setiap elemen dari proses pemasaran, desain produk, pemosisian produk dari merek, nama merek, kemasan, penetapan harga, strategi, dan pelaksanaan periklanan, promosi, dan distribusi dapat menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi hanyalah satu bagian strategi pemasaran global dan mungkin atau tidak dapat digunakan perusahaan tergantung pada campuran kondisi pasar, produk, tahap perkembangan pasar, dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Strategi pemasaran global membutuhkan hubungan yang lebih intim dengan perusahaan lain, fungsi seperti penelitian dan pengembangan manufaktur dan keuangan. Manfaat pemasaran global. Pengurangan biaya. Ketika beberapa fungsi pemasaran nasional dikonsolidasikan, pengeluaran personel dikurangi melalui penghindaran kegiatan duplikasi. Peningkatan preferensi pelanggan. Strategi pemasaran global membantu membangun pengakuan yang dapat meningkatkan preferensi pelanggan melalui penguatan. Peningkatan produk dan efektivitas program. Ini mungkin yang terbesar memanfaatkan strategi pemasaran global. 4. Riset and development, operasi dan antarmuka pemasaran. Manajer pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bidang fungsional lainnya, seperti R&D dan operasi mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan pemasaran mereka serta bagaimana fungsi-fungsi itu dapat dipengaruhi oleh mereka. Di bagian ini kami berfokus pada 3 kegiatan yang paling penting saling terkait dalam rantai nilai R&D, misalnya pengembangan teknologi, desain produk, dan rekayasa. Operasi misalnya manufaktur dan aktivitas pemasaran. Pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Baik R&D maupun aktivitas manufaktur secara teknis berada di luar tanggung jawab manajer pemasaran. Namun pengetahuan manajer pemasaran tentang kebutuhan konsumen yang sangat diperlukan dalam pengembangan produk. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, perancang produk dan insinyur cenderung memaksakan kebutuhan teknis mereka, spesifikasi produk daripada menyesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen. Setelah semuanya, maka konsumenlah yang memiliki keputusan akhir dalam memutuskan apakah produk tersebut akan dibeli atau tidak. Seperti contoh tabel di sebelah ini. 5. Regionalisasi strategi global pemasaran. Blok perdagangan regional memiliki 2 efek menguntungkan. Pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing dalam suatu blok tampak berkurang. Kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi makroekonomi di dalam kawasan, trennya juga menuju harmonisasi yang lebih besar antar standar produk dan industri, standar polusi dan keselamatan, dan standar lingkungan antara lain. Kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara regional. Strategi pemasaran global tidak dapat dikembangkan tanpa pertimbangan persaingan dan kekuatan pasar lain dari berbagai daerah di seluruh dunia. Subsidi silang pasar. Subsidi silang pasar mengacu pada perusahaan multinasional yang menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam pasar, di mana mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat untuk meningkatkan daya saing mereka
mereka posisi di pasar di mana mereka berjuang untuk mendapatkan pijakan. Identifikasi segmen pasar yang lemah. Strategi kedua yang harus selalu diperhatikan oleh perusahaan yaitu identifikasi segmen pasar yang lemah tidak tercakup oleh perusahaan di pasar asalnya. Penggunaan konsep pasar utama. Solusinya mungkin dengan melihat persyaratan utama dari masing-masing pasar utama secara bergantian. Strategi pemasaran untuk pasar berkembang seperti yang dinyatakan sebelum di bab 1 dan 2. Salah satu aspek penting dari globalisasi pasar adalah pentingnya pasar negara berkembang yang dikenal sebagai 10 Big Emerging Market, termasuk Cina, India, Indonesia, Rusia, dan Brazil. 6. Kompetitif analisis. Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu, namun penilaian yang cermat terhadap persaingan perusahaan saat ini posisi juga diperlukan. Salah satu teknik yang berguna dalam menganalisis posisi kompetitif perusahaan relatif terhadap pesaingnya disebut sebagai SWOT. Analisis SWOT membagi informasi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal, dan kemudian lebih lanjut menjadi positif aspek kekuatan dan peluang, dan aspek negatif kelemahan dan ancaman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.